Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang bertemu kembali dalam Renungan 79. Dan mari terus kita mengalami pertumbuhan iman, resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya kita akan bersama-sama kembali untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pada hari ini terambil dari Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai suatu yang asing. Ya Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul adalah asing. Ya kita akan sama-sama menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Yang menjadi latar belakang dari cerita ayat ini adalah kitab Hosea, itu ditulis oleh Nabi Hosea, ya, kepada bangsa Israel, khususnya adalah kerajaan Israel yang bagian yang utara yang sering disebut sebagai Efraim. Ya pada waktu itu keadaan bangsa Israel itu terlihat baik ya Bapak Ibu. Mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat di bidang ekonomi. Ya mereka membangun kota-kota, memperkuat benteng pertahanan, dan kehidupan mereka itu tampaknya makmur dari luar Bapak Ibu. Namun di balik semuanya itu, kehidupan rohani mereka itu sedang mengalami kemerosotan. Ya, mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala dan lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mereka masih datang beribadah, tetapi mereka juga mempersembahkan korban, tetapi hati mereka itu mulai jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Karena itu Tuhan itu mengutus Nabi Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel ini. Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini menyadari akan dosanya dan segera kembali kepada jalan yang benar, yaitu setia kepada Tuhan sebelum Tuhan itu hari penghakiman itu datang Bapak Ibu. Dalam Hosea 8 ayat 12 ayat pokok kita ya Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Perhatikan ini Bapak Ibu, di sini Tuhan itu berkata bahwa Ia itu sudah memberikan banyak pengajaran kepada bangsa Israel. Ya, mereka itu bukan bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka itu sudah diberikan banyak pengajaran. Ya, mereka memiliki hukum Taurat. Ya, mereka mengetahui apa yang menjadi perintah-perintah Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, dan Tuhan juga sudah mengirimkan banyak nabi untuk datang kepada bangsa Israel. Namun sayangnya Bapak Ibu, firman Tuhan itu tidak lagi dihargai. Mereka menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah sebagai sesuatu yang asing di dalam kehidupan mereka. Yang dimaksud asing di sini Bapak Ibu itu bukan karena bangsa Israel itu tidak pernah tahu firman Tuhan, tetapi asing di sini itu karena mereka itu menganggap firman Tuhan itu tidak ada lagi hubungannya di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Mereka tidak mau menaati kembali firman Tuhan. Mereka tidak menghargai firman Tuhan yang datang. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal yang di ayat yang ke-13 Bapak Ibu, ya dikatakan bahwa mereka itu tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka itu lebih sibuk ya melakukan ritual-ritual agama ya daripada menaati firman Tuhan itu sendiri. Mereka memang masih terlihat beribadah Bapak Ibu, masih terlihat mempersembahkan korban kepada Tuhan ya, tetapi kehidupan mereka tidaklah mencerminkan ketaatan kepada Allah. Di ayat 14 juga dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa bangsa Israel itu telah melupakan pembuatnya. Mereka lebih mengandalkan kekuatannya, ya. Mereka lebih mengandalkan apa yang menjadi keberhasilan di dalam kehidupan mereka, ya. Mereka lebih mengandalkan tentang apa yang diperoleh, ya, selama di dalam dunia. Tanpa mereka sadari, mereka telah melupakan Allah yang adalah sumber dari segala pertolongan, sumber dari segala berkat yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini sama dengan kehidupan saat ini? Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa rajin datang ibadah, ya, mengikuti ibadah dengan firman Tuhan. Bahkan kita bisa hafal beberapa ayat firman Tuhan. Tetapi
jika firman itu hanya kita dengar tapi tidak kita taati, lama-kelamaan firman itu menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi asing di dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita butuh yang namanya pedang roh, yaitu firman Tuhan kembali. Ya, pedang roh itu bukan hanya menuntut kita untuk kita melawan tipu daya iblis Bapak Ibu, tetapi juga menjaga kita supaya kita mengenal suaranya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jika firman Tuhan itu mulai terasa asing di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka kita akan lebih mudah mengikuti suara dunia. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana pedang roh atau firman Tuhan itu sendiri ya bisa membuat kita tidak merasa asing terhadap firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Interpretasi yang pertama adalah pedang roh itu menolong kita peka terhadap suara Tuhan. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa bangsa Israel itu bisa menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang asing? Bukan karena Tuhan itu berhenti berbicara kepada bangsa Israel Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu sudah berkali-kali mengirimkan nabinya untuk datang kepada bangsa Israel. Ya, bahkan lewat hukum Taurat pun sudah diberikan untuk bangsa Israel itu taat kepada firman Tuhan. Yang berubah itu bukanlah firman Tuhan, tetapi hati mereka. Bangsa Israel di sini mereka itu lebih banyak mendengar suara dunia daripada suara Tuhan. Mereka lebih tertarik untuk mengejar keberhasilan di dalam dunia, kekuatan dan keinginan mereka sendiri daripada hidup menurut dengan firman Tuhan. Akibatnya apa? Ketika Tuhan berbicara, ketika firman-Nya itu datang kepada bangsa Israel, hati mereka tidak lagi peka Bapak Ibu. Hal ini juga sama bisa terjadi di kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Setiap hari kita bisa mendengar banyak suara yang masuk di dalam kehidupan kita. Ya, melalui media sosial, berita, bahkan pendapat orang lain, tuntutan pekerjaan, bahkan keinginan hati kita sendiri pun. Kalau setiap hari pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, dengan suara Tuhan dengan suara dunia daripada suaranya Tuhan, lama-kelamaan kita bisa kehilangan kepekaan akan suaranya Tuhan. Kita mulai menganggap bahwa firman itu terlalu berat, ya, atau terlalu sulit untuk kita terapkan, untuk kita lakukan. Dan bahkan kita sudah merasa bahwa firman itu tidaklah relevan atau masuk akal di dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan itu tidaklah pernah berubah Bapak Ibu. Ya, yang membuat kita itu tidak lagi peka terhadap firman Tuhan itu adalah bagaimana hati kita mulai berubah. Maka dari itu kita butuh yang namanya pedang roh. Kita butuh firman Tuhan ya, yang menjaga hati kita agar kita tetap peka terhadap firman Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Orang yang terus hidup di dalam firman akan semakin mudah membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang tidak berasal dari Tuhan, mana yang suaranya Tuhan, mana yang suaranya dunia. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang jarang dengar firman Tuhan ya akan semakin mudah dipengaruhi oleh suara dunia. Akibatnya apa? Hatinya ya bisa menjadi tumpul, tidak lagi peka terhadap suaranya Tuhan. Yang kedua, pedang roh membentuk kehidupan yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Hosea 8 ayat 13 bagian A dikatakan, mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Bapak Ibu, mengapa Tuhan sampai tidak berkenan kepada bangsa Israel? Bukan karena persembahan mereka, bukan karena korban persembahan mereka itu salah Bapak Ibu, tetapi karena hati mereka itu tidak lagi taat kepada Tuhan. Memang mereka masih datang beribadah, mereka masih mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi kehidupannya tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Mereka sibuk melakukan ritual ibadah, tetapi mereka lupa untuk menaati firman Tuhan. Bagi bangsa Israel yang mempersembahkan korban itu
menjadi hal yang sudah biasa di dalam kehidupannya. Mereka merasa bahwa selama mereka itu tetap beribadah ya dan mempersembahkan korban, maka hidupnya itu akan lurus-lurus saja, akan baik-baik saja. Tetapi Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan itu melihat hati mereka. Mereka memang mempersembahkan korban, tapi di luar ibadah mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa, mereka tetap menyembah berhala, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan bahkan mereka melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan itu tidak berkenan kepada ibadahnya mereka, tidak berkenan kepada persembahan korban yang mereka berikan. Bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi karena ibadah mereka itu disertai dengan ketidaktaatan di dalam kehidupan mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengar Bapak Ibu, tetapi untuk kita lakukan. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Inilah Bapak Ibu fungsinya pedang roh, fungsinya firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita saja, tetapi bagaimana membentuk cara kita hidup. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita taati setiap hari, ya, Roh Kudus itu bisa mengubahkan kita sehingga kita semakin hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan di dalam kehidupannya Bapak Ibu, ya, tidak hanya terlihat rohani saat di dalam gereja saja, tetapi juga menunjukkan ketaatannya itu dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, ya bahkan yang masih sekolah di tempat sekolah, ya. Ketaatan itulah yang membuat ibadah kita itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu lebih menginginkan hati kita yang taat kepada Tuhan daripada ibadah yang kita lakukan. Aplikasi apa Bapak Ibu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, hari ini kita belajar kembali Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan sampai firman itu datang di dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah Bapak Ibu, tetapi hati kita lah yang mulai berubah menjauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita membaca firman Tuhan sebagai rutinitas saja, ya, tetapi kita bisa minta Roh Kudus untuk menolong setiap kehidupan kita, untuk kita memahami firman yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan. Ya, apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman yang datang di dalam kehidupan kita, lalu kita bisa mengambil langkah untuk kita melakukannya. Ya, mungkin firman itu mengingatkan kita untuk kita mengampuni orang lain, ya, untuk kita meninggalkan dosa kita, untuk kita mengendalikan perkataan kita mungkin yang kita lakukan. Bapak Ibu, janganlah kita pernah menundanya. Ya, kita sebab ketaatan adalah bukti bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, penuhilah ya pikiran kita dengan firman Tuhan agar kita semakin peka terhadap suara gembala kita, yaitu suaranya Tuhan, dan kita semakin mudah membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 dan kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan baik kesaksian, mukjizat, kesembuhan dan pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor 081327420088. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang bisa kami rasakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Untuk kami belajar bagaimana kami peka terhadap suara-Mu Tuhan. Kami juga peka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, taat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami, tuntun kami, Roh Kudus-Mu yang akan membantu setiap kami untuk kami melakukan apa yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami keluarga besar GPDI Al Sadar Magelang
hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami keluarga besar GPDI Asada Magelang menyukainya. Condongkanlah hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.